Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Gimana kabarnya, sehat? Sehat Pak. Udah sarapan belum semuanya pagi ini? Belum Pak. Kok belum? Nanti nggak semangat dong belajarnya. Nggak ada uang Pak. Oh, nggak ada uang. Berarti masih jajan sama orang tuanya? Enggak Pak. Ya, terima kasihnya. Nanti selesai belajar sarapan ya. Baik Pak. Bapak bayarin. Ya. Minggu lalu kita belajar tentang apa kan? Konsep dasar. Tentang apa? Konsep dasar kelompok dasar Pak. Ya, kelompok sosial. Ya, minggu lalu kita belajar tentang konsep dasar kelompok sosial. Nah, pagi ini di pertemuan kali ini Bapak akan mengulas materi minggu lalu biar kalian semua tidak lupa ya. Oke Pak. Nah, pertama kita mulai dulu dengan konsep dasar kelompok sosial. Bapak jelaskan dulu, kelompok sosial adalah adanya interaksi dari sekumpulan manusia yang memiliki kesadaran untuk hidup bersama. Dan adanya kelompok sosial ini dikarenakan tumbuhnya perasaan untuk saling berinteraksi. Nah, Bapak jelaskan dulu maksud dari pengertian kelompok sosial ini adalah kelompok sosial itu lahir karena adanya interaksi antar satu individu dengan individu lain di wilayah yang sama. Di sini dijelaskan bahwa adanya interaksi dari sekumpulan manusia yang memiliki kesadaran untuk hidup bersama. Nah, kelompok sosial itu juga lahir karena kita sebagai individu memiliki kesadaran untuk hidup bersama, untuk saling tolong-menolong agar kehidupan sosial kita bisa terlangsung dengan baik, ya. Dan adanya kelompok sosial ini dikarenakan tumbuhnya perasaan untuk saling berinteraksi. Jadi maksudnya adalah di dalam kelompok sosial itu terdapat individu-individu yang berada di satu wilayah yang sama. Nah, di dalam satu wilayah yang sama itu tentulah kita pasti melakukan sebuah interaksi. Ica tahu maksud dari interaksi itu apa? Tahu. Apa? Tentang ngobrol. Iya. Ya. Bersosialisasi dengan orang lain. Ya, itu merupakan maksud dari berinteraksi ya. Jadi kelompok sosial itu lahir karena sekumpulan orang yang memiliki kesadaran untuk hidup bersama dan adanya perasaan untuk saling berinteraksi atau saling bercakap satu sama lain. Nah, kali ini Ica bisa sebutkan contohnya. Bisa. Contoh dari kelompok sosial ini. Contohnya seseorang yang baru saja pindah ke suatu wilayah Ya. atau wilayah baru yang mengharuskan dia berinteraksi atau menjalin hubungan Ya. terhadap wilayah baru tersebut yang membuat dia bergaul dengan wilayah tersebut, lalu terbuatlah interaksi antara mereka dan terbentuklah kelompok sosial. Ya, bagus ya Ica. Udah paham berarti ya tentang maksud dari pengertian dari kelompok sosial. Namun akan Bapak rincikan lagi apa yang dimaksudkan oleh Ica agar teman Ica bisa paham bahwa kelompok sosial ini contohnya seperti orang yang pertama kali nih, contohnya. Nih, misalkan seorang yang pertama kali pindah ke rumah atau ke lingkungan baru, misalkan ada orang yang berada di luar kota, seperti mereka misalnya dulu tinggal di Jakarta, lalu mereka pindah ke Padang, ke wilayah tempat tinggal kita, lalu ingin berinteraksi dengan kita sebagai warga asli kota Padang dan ingin hidup bersama di lingkungan sosial yaitu lingkungan kita untuk bergaul bersama. Nah, jadi contohnya seperti itu, orang Jakarta itu pindah ke daerah kita yaitu daerah Padang untuk melanjutkan hidupnya dan ingin berinteraksi dengan kita sebagai orang asli dan ingin hidup bersama di lingkungan sosial kita. Dan itu merupakan contoh dari konsep dasar kelompok sosial. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Nggak ada? Nah, Bapak lanjutkan ya. Nih,
Yang kedua itu adalah syarat kelompok sosial. Nah, syarat kelompok sosial ini ada 6. Ya Bapak akan jelaskan satu-satu. Nih, syarat yang pertama, kelompok sosial itu memiliki partisipasi aktif dalam kelompok. Misalkan yang kita tarik contoh yang Bapak kasih tahu tadi ya, ada seorang yang baru pindah dari wilayah kita. Nah, dia itu kan baru bertempat tinggal di daerah kita. Jadi dia mau tak mau harus aktif dalam kelompok masyarakat kita agar orang baru itu atau orang pindah itu bisa bergaul dan bisa mengenali lingkungan sosial kita. Ya, jadi partisipasi aktif dalam kelompok itu perlu untuk bergabung dengan masyarakat yang berada di tempat tinggal asli. Seperti itu ya, kalau kita relasikan kepada contoh yang tadi. Yang kedua itu adalah memiliki struktur organisasi. Nah, di lingkungan Rumah Ica ada apa enggak? Struktur organisasi kayak apa? Ada RT, ya seperti RT, RW, dan sekretaris bendahara dan satpam. Nah, kalau kita misalnya tinggal di perumahan atau di komplek, pasti ada perangkat atau struktur organisasi. Nah, contoh dari struktur organisasi itu adalah misalkan kita di suatu wilayah di tempat tinggal kita pasti memiliki yang pertama kali dulu tingkatannya yang paling atas apa? Dinda tahu tingkatan yang paling atas di struktur masyarakat? Kepresiden. Dinda RW, ya. Tingkat pertama RW, yang kedua Dinda tahu? RT. Bagus, yang tingkat kedua itu RT, yang seterusnya adalah sekretaris bendahara dan seksi keamanan atau bidang lainnya. Yaitu seperti itu contoh dari struktur organisasi di kelompok sosial. Nah, yang ketiga itu adalah ikatan erat antar kelompok sosial. Nah, maksud dari ikatan yang erat antar kelompok sosial ini adalah, ini Bapak akan contohkan seperti ibu-ibu arisan di komplek perumahan kita. Nah, ada yang tahu kalau ibu arisan itu kenapa mereka bisa melakukan kegiatan seperti itu? Tujuannya adalah untuk menjalin ikatan yang erat antar masyarakat. Nah, jadi karena arisan itu, ibu-ibu itu kan sering berkumpul, sering berinteraksi, sehingga akan secara tidak langsung akan terjalinnya ikatan yang erat antar masyarakat itu. Jadi kalau misalnya Mama Jinda butuh garam, nggak ada garam di rumah, nah pasti Mama Jinda pasti akan minjem ke tetangganya. Misalkan Ica dekat Mama Jinda, pasti Mama Jinda akan minjem garam ke Mama Ica. Dan Mama Ica pun jika memiliki kebutuhan pasti akan meminta tolong kepada Mama Jinda karena mereka ya tetanggaan dan sudah terjalinnya ikatan. Seperti yang Bapak bilang tadi, contohnya seperti ibu arisan. Nah, ibu-ibu arisan itu kan bisa menjalin ikatan yang erat. Nah, kenapa demikian? Karena ibu arisan itu kan sering ngumpul, berinteraksi. Kadang-kadang ibu-ibu arisan zaman sekarang pada pergi hangout ya, ke kafe-kafe, buat foto-foto, biasalah ibu-ibu ya kan. Nah, itu contoh dari ikatan yang erat antar kelompok sosial. Nah, selanjutnya itu adalah memiliki kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Nah, ini juga contohnya sama nih sama ikatan yang erat antar kelompok sosial. Tadi Bapak menyebutkan bahwa contohnya itu adalah ibu arisan. Nah, ibu arisan itu merupakan contoh dari kegiatan yang dilakukan bersama-sama dan berdampak kepada ikatan yang erat. Jadi, tahukah maksudnya hubungan antara syarat ini dengan ini? Jadi, ibu arisan itu memiliki kegiatan yang dilakukan bersama-sama, yaitu arisan yang berdampak akan mempereratkan hubungan atau ikatan antar kelompok sosial. Jadi itu ya hubungan antara syarat ini dan syarat kelompok sosial ini. Syaratnya ini memiliki kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Tujuannya juga untuk mempererat kelompok sosial. Nah, selanjutnya yaitu syarat kelompok sosial, yaitu ini adalah terbentuk dengan jangka waktu tertentu. Nah, kelompok sosial itu bisa dikatakan sebuah kelompok jika
telah terbentuk dengan waktu yang cukup lama. Biasanya tergantung ya dengan organisasi yang kita ingin ingin kita kenali. Kadang ada 6 bulan baru bisa dianggap sebagai anggota kelompok. Ada tergantung lah ya dengan organisasinya. Jadi syarat kelompok sosial ini adalah telah terbentuknya dengan jangka waktu tertentu. Karena kelompok sosial itu dapat dikatakan kelompok kan karena umur kelompoknya itu yang sudah panjang atau sudah lama, cukup lama lah. Jadi berpengalaman lah untuk orang ikuti ke kelompok itu. Selanjutnya adalah memiliki peraturan dan norma. Nah, di tempat tinggal kita pasti ada memiliki peraturan dan juga norma-norma yang harus kita patuhi di lingkungan kita. Tidak ada tahu maksud dari norma ini apa? Apa? Kita nggak tahu. Norma ini merupakan hal-hal yang harus kita ikuti di lingkungan tersebut. Kadang norma ini berbeda dengan dan terkadang norma ini menyesuaikan dengan kondisi di lingkungan kita. Beda halnya dengan peraturan. Kalau peraturan ini lebih sama lah antar wilayah. Kalau norma ini tidak ya. Jadi syarat kelompok sosial ini adalah memiliki peraturan dan norma agar kenapa demikian, agar nanti kelompok sosialnya tidak menjadi kacau. Nanti anggotanya seenaknya aja membuat rusuh misalnya di organisasi. Ini Bapak contohkan seperti di organisasi OSIS di sekolah. Di organisasi OSIS itu pasti memiliki peraturan dan norma. Jika tidak memiliki peraturan dan norma, mungkin organisasi OSIS itu akan kacau, tidak memiliki aturan. Bisa saja nanti anggotanya melawan kepada pimpinan OSISnya. Atau bisa juga kalau ada peraturan dan norma, banyak anggota yang seenak-enaknya nggak datang untuk rapat atau misalnya melarikan tanggung jawab. Misalnya kalau ada anak SMP yang bikin acara, nah kelompok sosial itu memiliki peraturan dan norma. Nah, syarat kelompok sosial ada yang paham sampai di sini? Ica paham? Kenapa? Nah, materi selanjutnya yaitu ini. Bapak akan menjelaskan tentang faktor terbentuknya kelompok sosial. Nah, faktor terbentuknya kelompok sosial ini ada 2, ya. Nih, faktor terbentuknya sebuah kelompok adalah dari diri sendiri atau murni karena keinginan sendiri ataupun secara kebetulan saja. Nah, Bapak akan jelaskan. Nih, kelompok adalah dari diri sendiri atau murni karena keinginan sendiri. Jadi maksudnya adalah faktor terbentuknya kelompok sosial itu karena adanya keinginan untuk bergabung dengan kelompok sosial itu sendiri. Misalkan nih, kita mahasiswa, ingin ikut organisasi HIMA, misalnya himpunan mahasiswa, itu kan merupakan keinginan kita sendiri. Nah, kelompok sosial itu hadir karena banyaknya keinginan orang untuk bergabung dengan kelompok sosial untuk mencapai tujuannya tertentu. Ada yang masuk HIMA itu kebutuhannya untuk mencari pengalaman atau memperlancar public speaking dia, atau ada juga orang yang ikut organisasi itu karena ingin ketika kerja gampang ya karena CV-nya tidak kosong. Nah, itu ya faktor yang dari keinginan diri sendiri. Dan ataupun secara kebetulan saja. Nih, Bapak maksudkan secara kebetulan saja ini Bapak jelaskan bahwa secara kebetulan ini bisa kita sertakan sebagai anak. Nah, orang tua kita memasukkan kita sekolah. Nah, secara tidak langsung sekolah itu kan juga bisa disebut dengan kelompok sosial. Nah, orang tua kita yang kita tidak tahu bahwa ada sekolah, karena orang tua kita masukkan kita ke sekolah, maka secara tidak langsung atau secara kebetulan kita telah masuk ke dalam kelompok sosial itu sendiri. Karena kelompok sosial itu seperti yang Bapak jelaskan tadi merupakan sekumpulan
menjelaskan kenapa kelompok itu bisa terbentuk, ya. Nih, ada yang tahu ini apa? Kita tahu ini kelompok apa? Kelompok organisasi apa? Apa? Ya, tolong kerasin suaranya dikit ya, Bunda. Ini apa? Organisasi. Kelompok sosial pramuka. Ya, pramuka. Pramuka ini biasanya ada di ya sekolah. Nah, sekarang coba Dinda analisis kenapa kelompok organisasi ini bisa lahir di sekolah. Kelompok itu hadir karena di sekolah memang diadakan ekstrakurikuler seperti pramuka. Ya. Kemudian adanya siswa yang masuk ke dalam kelompok pramuka itu karena ada sebagian siswa yang ingin mencari pengalaman atau ingin menambah wawasannya tentang pramuka. Ya. Kemudian mereka juga ingin mempererat hubungan dengan satu sekolah. Ya, terus Karena itu secara tidak langsung terjadi interaksi antara kelompok anggota pramuka sehingga menimbulkan ikatan tujuan yang sama untuk membuat kelompok pramuka. ya. Udah? Ya, bagus ya. Dinda sudah paham artinya tentang konsep dari kelompok sosial. Ini Bapak akan jelaskan sedikit ya, untuk Bapak mereview. Ini gambar merupakan organisasi pramuka yang berada di sekolah. Nah, organisasi pramuka ini lahir karena memiliki yang pertama adalah memiliki tujuan yang sama, yaitu ada yang tahu biasanya pramuka itu ngapain aja? Dinda tahu pramuka itu biasanya ngapain aja? Biasanya ya, itu dengan alam, bisa juga dan melatih anak juga untuk hidup mandiri. Nah, organisasi pramuka ini bertujuan untuk mengajarkan anak untuk hidup mandiri. Nah, kenapa kelompok pramuka ini hadir? Karena yang pertama tadi memiliki tujuan yang sama, dan yang kedua itu berada di satu organisasi yang sama juga, yaitu sekolah, dan tentunya mereka akan melakukan interaksi. Dan organisasi pramuka ini lahir karena memiliki interaksi, tujuan yang sama, dan memiliki visi misi yang sama. Baik, mungkin hari ini Bapak cukupkan sedikit saja tentang materi kelompok sosial ya. Bapak akan memberikan tugas untuk minggu depan ya. Tolong dicatat ya. Tolong bikin tugas di buku sumbernya halaman 2 sampai halaman 6 ya. Dikumpulkan minggu depan ya. Nah, buat minggu depan kita akan membahas materi tentang klasifikasi sosial ya. Baiklah, karena hari sudah menunjukkan jam 9, maka pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila Bapak ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.